1 dan 2 kita sudah selesaikan kemarin. Di dalam pertemuan ketiga dan keempat ini, kita akan membahas dua bagian penting di dalam penelitian. Itu berbicara tentang analisa data univariat. Univariat dan analisa data bivariat ya. Jadi ada dua hal yang akan kita bahas nanti. Makanya saya minta tadi kita segerakan, saya takut nanti pulangnya jam berapa saya kan. Saya masih di kampus ini. Oke, Bu Ibu ya. Di dalam analisa univariat ini, ya, dalam analisa univariat, tulisan saya jelas ya Bu ya? Tulisan saya jelas Ibu? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya, walaupun agak sedikit bagus, enggak apa-apa ya Bu ya, anggap saja bagus. Ibu, kemarin kita sudah bahas apa saja Bu ketika di pertemuan 1 dan 2? Coba saya bertanya. Coba lihat catatannya. Tentang pengukuran, Pak. Terus? Skala pengukuran, analisa Ya. univariat, kemudian multivariat, Ya. serta tabel analisis data gitu. Oke, dan sekarang kita aplikasikan Bu yang sudah kita bahas kemarin itu dalam bentuk data ya. Jadi karena judul kita di 3 dan 4 ini 3 untuk analisa data univariat, 4 untuk analisa bivariat, maka kita bahas dulu yang pertama itu tentang analisa univariat. Kemarin saya sudah sampaikan bahwasanya analisa univariat itu dilakukan untuk 1 sampai dengan 2 variabel. Nah, ini. Jadi catatannya, ketika kita melakukan analisa univariat, kita menganalisis 1 variabel. Kita contohkan saja hari ini 1 variabel. Variabel yang akan kita teliti misalnya tentang umur ya. Kita akan lihat datanya tentang umur. Biasanya Bapak Ibu, umur ini nanti akan dikategorikan atau diatributkan oleh masing-masing ya. Ada umurnya misalnya umur anak-anak ya, ada umur remaja, ada umur dewasa awal, dewasa pertengahan, ada dewasa akhir, ada tua, ada lansia dan lain sebagainya. Nah, maka nanti Bapak Ibu, Ibu-ibu, kita bisa mengkategorikan itu terhadap data yang kita dapatkan di lapangan. Jadi kata kuncinya, kita harus dapatkan dulu data di lapangan. Data itu bagaimana kita mencarinya? Biasanya kita menyebar yang dinamakan dengan kuesioner. Ya, kuesioner itu kita sebar. Salah satu poin yang ada di dalam kuesioner itu biasanya umur responden. Ya. Ketika kita misalnya mendapatkan 50 data responden, ya 50 data responden tentang umur, ya kita contohkan saja seperti ini ya, Ibu ya. Umurnya 13, umur 16. Saya coba, ini dua-dua ya Bu ya. 23, ini 23, 26, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 baru ya Bu ya. 7. 30 ya. Di atasnya mungkin kita tambahkan 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Satu lagi ya. Oke, kita coba hapus saja ini biar nggak bikin ribet. Iya Bu ya, jadi 50 di atasnya kita bikin. Nanti Ibu-Ibu silakan dicatat langsung ya data ini, nanti karena kita butuhkan untuk menganalisisnya. Ini data pertamanya 50 ya. Di sini misalnya 43. Kemudian responden ke selanjutnya 46, 32, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 27, 28, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pas ya.
30 saja, Bu, biar jangan terlalu banyak ya, Ibu. Kita coba tes dengan 30 ya, 30 data. Saya mohon Ibu-Ibu catat ini, jangan salah ya. Saya bacakan angka dari pertama, Ibu, biar jangan keliru ya mencatat datanya. 43, 50, 18, 13, 16, 20, 22, 23, 26, 27, 30, 46, 32, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 27, 28, baris terakhir 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Sudah semua ya, Bu ya? Jangan Pak. salah mencatat data ya. Jadi kalau kesalahan di awal nanti salah sampai akhir. Kurang Pak, Jangan itu Pak. biasakan Yang salah. ketiga masih 9 Pak. Apa? Apa, Bu? Baris ketiganya masih 9 Pak. Yang terakhir 49, Bu. Iya. Ya. Maksudnya masih 9 ya Pak. 1, 2, 3, 4, 5, Oh, 6, iya ya. 7, 8. Oh iya udah Saya 10. Pak, 1, udah 2, 10 Pak, 3, tapi 4, jadinya 5, 6, 7, 32 Pak. 8, 9, 10, 32, Pak. 11. Oh, ya 32 Allah. semuanya Bu, Pak. Ah, ya ini yang malas kita, Ibu ya. Ini salah-salah nih berarti ya. Salah itu nanti salah kita ini ya. Ini kurang ya. Ini lebih ya, Bu ya. Ini yang di atas saja Iya kita, Pak. yang di bawah aja kita hapus ya. Oke, ini kita hapus. Ibu, coba ini udah 10 ya. 10. 1, Iya 2, Pak. 3, Itu 4, 5, lebih 6, 1 Pak. 7, 8, 9, 10. 11 pula ya? Lebih 1 Pak. Iya Oh. Pak. Kalau ini 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, ini pas ya. Oke, yang ini catat, Bu. Yang ini catat. Ini catat. Aduh. Ada yang di laptopnya nggak keluar tulisannya ya? Benar, Bu? Ada, Bu? keluar, Pak. Hah? Keluar nggak keluar pakai HP jadi Bisa? Kok bisa, Bu? di laptop nggak keluar. Ya Allah, gimana pula belajarnya itu, Bu? Ibu Riza, yang lain keluar, Bu? Keluar, Pak. Ya Allah. Mbak, lo cara belajar tuh, Bu. Ini harus keluar tulisan tuh, Bu. Ibu ini udah bagus nih Zoom-nya ini. Apa masalahnya itu ya? Coba Ibu keluar dulu, Bu. Nanti masuk lagi, coba. Kayaknya ada kesalahan itu. Coba Ibu keluar dulu, kemudian masuk lagi nanti. Ini kalau Ibu nggak keluar nanti gimana mencatatnya gitu? Masa Ibu dengarkan saja saya kan? Bahaya. Atifa udah, Bu? Bu Atifa udah? Sudah ya? Udah, Pak. Bu Neni udah? Udah, Pak. Oke, ya. Kalau sudah Ibu, kita lanjut. Jadi untuk Pak, melakukan maaf, nanti itunya di videonya di off kan ya Pak ya, lagi dinas juga. aman, Bu, aman. Nah, Ya, nanti kasih Ibu Pak. bisa, nanti datanya sudah kirimkan juga nanti ya. Oke, Ibu, untuk analisa univariat itu, ya, yang dibutuhkan di sana yang pertama adalah distribusi frekuensi, ya, distribusi frekuensi. Yang kedua, distribusi frekuensi relatif, ya. Yang ketiga, distribusi frekuensi kumulatif.
Yang keempat, kita butuhkan nilai min. Ya. Yang kelima, kita butuhkan nilai median. Yang keenam, kita butuhkan nilai modus. Yang ketujuh, kita butuhkan nilai standar deviasi. Nah, ini yang kita kerjakan pada pertemuan ketiga, Ibu. Ya. 7 ini yang nanti yang akan kita pelajari. Ya. Distribusi frekuensi relatif, kemudian distribusi frekuensi kumulatif, min atau nilai rata-rata, median atau nilai tengah, modus atau nilai yang paling sering muncul, dan terakhir adalah tentang standar deviasi. Ya, kita mulai yang pertama, ibu-ibu. Ya, yang pertama kita lihat distribusi frekuensi. Ya, distribusi frekuensi. Untuk ya melakukan distribusi frekuensi ini, ya ada langkah-langkah yang harus kita lakukan, yang harus dilakukan. Ya, yang pertama kita tentukan rentang, ya, tentukan rentang. Rentang ini kita singkat dengan R saja, di mana R itu adalah data terbesar dikurangi dengan data terkecil. Oke, kita lihat, Bu, kita cek. Data terbesar kita berapa, Bapak Ibu? Ibu? 49, Pak. 49, ya. Jadi data terbesar kita 49. 50 ada, Pak. 50. Ya Allah. Oh iya, 50. Oh, nggak boleh salah-salah, Bu. Kalau salah-salah, Pak, ya. Udah jadi, yuk, selesai. Kita hapus dulu ya. Ternyata ada yang salah. Kalau salah berdosa. Ya. Jadi 50 mana dia nih? Nomor 2 atas, Pak. Ya, data terkecil kita berapa, Ibu? 13. 13. Coba berapa itu, Bu? 37. 37. Ah, kita udah dapat satu rentang. Yang kedua, kita cari banyak kelas. Banyak kelas ini kita singkat saja dengan BK, ya. BK sama dengan 1 tambah 3,3 log N, ya. N itu, catat Ibu, N itu adalah banyak data, ya. N itu banyak data. N itu banyak data. Ya, kita coba lanjutkan. Berarti 1 tambah 3,3 log 30. berapa itu? 30, Pak. Oke, sekarang buka kalkulator, Ibu. Ya, buka kalkulatornya, Bu Devi. Kalkulator Mama. Bu, kalkulatornya, Bu. Ada, Bu? Atau HP aja, Bu. HP itu kan ada kalkulator itu. Ada, Pak. Nah, pilih yang saintifik, Bu. Yang ada lognya. Coba dicek. Bu Eli, coba dicek. Mana, Pak? Coba yang ada saintifiknya. Di HP itu ada kalkulator biasa, kalkulator lado kita kan, ada juga saintifiknya itu. Coba Ibu cek. Kalau biasanya dia berdiri, Bu, rebahkan, Bu. Muncul dia itu. Ada nampak, Bu? Log 30, Pak. Nah, itu benar. Tapi yang lain dapat nggak? Coba Ibu bisa itu. Yang lain bisa nggak? 1,47, Pak. Yes, mantap. Yang lain bagaimana bisa? Nah, nanti. Nah, itu. Coba ambil kalkulator di apa itu, kemudian rebahkan, Bu. Atau ada kalkulatornya yang ada kayak gini, Bu. Ada, aduh nggak kelihatan ya. Ada sin, cos, tangen, radian, degree, ada log itu. Ada, Bu? 1,47, Pak. Iya, tunggu dulu, Ibu. 1,47. Iya, Bu. Kawan Ibu bisa, Ibu 1,47. Sabar, sabar. Bu, udah bisa, Bu Nurlina? Udah ketemu, Bu? Belum, Pak. Belum, itu. Pak. Lagi cari, Pak. Nah, cari kalkulator, ada log. Ada titik 3 di atas C-nya itu. Klik itu. Tuhan deh, ya Allah. Berapa, Pak? Log 30. Log 30. Nah, 30 ada itu. Ada titik 3 di atas C itu. Klik yang C itu, keluar sin cos di dalamnya, nanti baru klik log. Tuh.
Itu ada kawan kita. Ya, Bu. Tuh, Ale. Tahu apa? Pandai lo deh. Bu, alat lo ada soalnya. Ala sin ko nga. Baca tadi lo. Lock, Ya. Bu, nasin no, Bu. Lock 30. Klik Lock, lock. lock. Ya udah, Ah. Pak. Udah ketemu lock ya, Ya. Pak. Terus apa lagi, Berapa, Pak? Bu? Berapa, Bu? Lock 30. Lock Lock 30. 30. Ah, 30. Klik locknya, ketik angka 30. Oh, 1,47, Ah, Pak. iya, itu ya. ya, Ya. Bu. Ya, Pak. Ya, Pak. Makasih, Pak. 1,47. Oke, ya, kita lanjut. Ya. Ya, 1 tambah 3,3. Ini hasilnya 1, berapa? Ya, tuh. 47. 47 ya, 47. Kalikan dengan A. Ini jangan salah Ibu ya. Jangan jumlahkan 1 tambah 3,3, nggak boleh. Tapi kalikan 3,3 dengan kali 1,47. Coba kalikan. Nah, itu matematik. 4,85 ya. 4, 1 tambah 4,85 ya, Bu ya. Iya, Ya, Pak. Bu. Mariza, oke. Tambah 1 berarti 5,851. 851. Nah, ini saya jadikan aja 6 ya, Bu ya. Boleh ya, Bu ya? Bu, kenapa saya jadikan 6, Bu? Karena 8,851. Ya. Apa Ibu enggak selesai-selesai menjawab. 5,8 itu digenapkan jadi 6. Itu digenapkan menjadi 6 Digenapkan jadi ya. 6. Tuh, ha. Ya. Oh, 30 juga. Nah, jadi dulu Raja Wadi SD mah Bu, menggenapkan Bapak. Menggenapkan. Menggenapkan. Ya, oke Bu ya. Itu banyak kelasnya. Ini kalau Bu Dahlianti ini dia belajar dengan saya dulu tuh Bu. Jadi dia tahu. Genapkan. Oke. Paham ya, Ibu? Itu Paham, banyak Pak. kelas. Ya, yang ketiga, kita tentukan panjang kelas ya, panjang kelas. Kita singkat dengan PK. PK itu sama dengan rentang dibagi dengan banyak kelas ya, atau R dibagi dengan BK ya. R kita berapa tadi, Bu? 6, Pak. 37, Pak. 37 ya. 37. BK kita 6 ya. 6, Pak. Berapa itu? 37 per 6. Bukan 6, Ya. 6,16 Pak. 6,1. 6,16 ya. Ini kita jadikan 6 saja ya. Kenapa saya bikin 6, Bu? Setelah koma. Karena kurang dari 5. Kurang dari 5. Nah, ini tamat SMA Ibu kironya. Baik. Ngakunya digenapkan ya Pak 6. Iya, betul ya. Jadi panjang kelasnya 6. Kita udah tahu tuh rata-ratanya ya. Banyak kelas kita rentang kita 37, banyak kelas kita 6, kemudian panjang kelas kita juga 6 ya. 6 ya. Sekarang kita tinggal membuat tabel distribusi frekuensi menurut umur responden ya, menurut umur responden. Ini Ibu tadi udah bisa masuk ya? Sudah ya? Sudah kelihatan Bu tulisannya yang tadi nggak kelihatan? Atau nggak bisa masuk lagi Bu tadi? Ibu yang nggak kelihatan tadi? Wah, udah rame kita ya? Sudah masuk Pak. Sudah bisa Bu kelihatan apanya tulisannya? Sudah Pak. Oke, kita mulai di sini Bu untuk bikin tabelnya. Ya. Umur ya, umur. Kita lihat umur itu yang terkecil berapa tadi Bu? 13, Pak. 13 Pak. 13. Panjang kelas kita? 6, Pak. 6. Nah, coba perhatikan Bu, gunakan jari tangannya Bu. Kalau 13 tambah 6 berapa Bu? 16, Pak. Ah,
Tidak seperti itu mencarinya. Kita mulai dari 13 ya. 13 ya, ini 5 Ibu ya. 14 itu. 13 dulu mulai. Jangan 14. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Heeh. Nah, oke ya Bu ya. Ya, Pak. Oke, berarti 13 sampai dengan 18 ya. Mana dia nih? 13 sampai dengan 18. Kemudian di bawahnya Bu, 18 jangan bikin lagi. Mulai dari 19. Oh, 19 tambah lagi 6 kayak tadi Bu. 19, 19, 20, 20, 21, 25, 2 sampai 24. Oke, kemudian 25 sampai 25, 26, 27, 28, 29, 30, Pak. 30, 31 sampai 31, 32, 33, 34, 35, 36. 36 ya. 37 sampai 38, 39, 40, 42, Pak. 42, 43 sampai 43, 44, 45, 46, 47, 48, Pak. 48 ya. Oke. Ya. Umur kita tertua berapa tadi Bu? 50 ya. 50, Pak. Berarti 49 sampai 50. 50. Oh 50 Bu, 49, 49, 50, 50, 51, 52, 53, 54. 54 ya. Ya, Pak. 54. Ini dia ya. Silakan di ini ya Bu ya, silakan dicatat dulu. Kita hapus dulu dari sini kita diam. Salah. Oke, ya. Inilah ya Bu ya. Kita belajar online itu Bu banyak hiburannya Bu. Kita bisa dengar suara anak kita gitu kan. Kita bisa lihat ekspresi ibu-ibu gitu. Bu, senyumin aja angka-angka itu Bu. Kalau Ibu cemberut ke angkanya, takutnya angkanya lari-lari Bu, hilang dia nanti. Ya, senyumin aja angka itu. Di umur yang kedua kita lakukan namanya adalah pentelian ya. Teli ya namanya Bu. Teli. Teli ini kayak Ibu milih IBI Bu ya, milih IBI. Tinggal coba perhatikan caranya. Ibu ya 43 ini Bu coret ya. 43 masukkan ke interval yang ada 43 Bu. Mana yang ada 43 Bu? 43 sampai 48. Di sini ya. Kemudian pindah lagi ke angkanya. Ibu lakukan seperti ini Bu ya, coret satu-satu Bu. 50, 50 masukkan ke sini. 50 di mana Bu? Berarti antara 49 dengan 54 ya. 13, 13. Ya. 18. Ya 5 ikat Bu nanti. 5 diikat. Ya 5 diikat. 18 di mana dia Bu? 18. 18 antara mana Bu? Antara 13 sampai dengan 18 ya. 26. Ibu lakukan sampai selesai Bapak Ibu ya. 5 ikat ya. 5 ikat. 46, 32. Ya. 46, 32. Tolong dilakukan lebih lanjut ya Bu ya di bukunya. 29, 30. 28, 29, 30. 31, 32, 33. 31, 32, 33. 36, 27. 36, 27. 40, 41, 42. Ini enak. Ini kayak Bu Yeni ini bagus ini kerjanya ya. Satu pindah gitu ya. 42, 43. 42, 43. Nggak boleh salah ya Bu ya. Nggak boleh salah. Harus benar. 44, 45, 46. 44, 45, 46. 6, 12, 46, 47, 48. 47, 48, 49. Sudah, Pak. Sudah ya. Ya, kita tes. 13 sampai 18 berapa, Bu? 3, Pak. 3, Pak. Itu sama ya. 19 sampai 24? 3, Pak. 3. 25 sampai 30? 6, 3, Pak.
Berapa? 6. 6 ya. Ya, 31 sampai 36, 5, Pak. 5. 37 sampai 42. 3, Pak. Oke, 43 sampai 48, 8, Pak. 8 ya. 4954. 2, Pak. Nah, jumlahnya berapa Ibu? 30. 30. Mantap ya. Nah, ini lulus Ibu semua nih kalau ini ya. Amin. Ini baru yang pertama ini ya. Kita sudah temukan distribusi frekuensinya Ibu. Yang mana distribusi frekuensi itu? Ini dia ya. Interval 13 sampai dengan 18 frekuensinya 3. 19 sampai 24 frekuensinya 3. 25 sampai dengan 40 frekuensinya 6. 31 sampai 36 frekuensinya 5. 37 sampai 42 frekuensinya 3. 43 sampai 48 frekuensinya 8. Dan 49 sampai dengan 54 frekuensinya 2. Apa yang bisa kita ambil dari frekuensi ini? Kita ambil frekuensi terbanyak. Nah, itu. Mana frekuensi terbanyak Ibu? 8, 3 sampai 48, Pak. Berarti rentang frekuensi 43. terbanyak berada di antara 43 sampai 48 umurnya. Paham Ibu? Paham, Pak? Nomor 1 ya. Sekarang kita lanjut dengan frekuensi relatif. Ya Bu ya. Frekuensi relatif itu biasanya ya kita simbolkan dengan persentase. Ya. Di mana persentase itu sama dengan nilai frekuensi pada masing-masing interval dibagi dengan jumlah total dikali 100% ya. Ya Bu ya. Jadi dia akan memiliki nanti frekuensi relatif untuk masing-masing interval ya, untuk masing-masing interval. Coba catat rumus itu Bu, nanti akan saya hapus lagi itu rumus itu. Nah, kita bisa mencari berapa nilai masing-masing frekuensi. 3. Berarti ini Bu sama saja dengan FI 3. 3 dibagi 30, N besarnya 3, dikali 100%. Berarti 3 per 30 kali 100%. Berapa itu Bu? Ayo. 100%, Pak. Ya Allah. Salah itu Bu. 3 dibagi 30 kali 100. Nah, 90. berapa Bu? 90, Pak. 90 Pak. Halo, tuh ya Allah. 3 bagi 30 asik. 0,1, Pak. 10 aja Bu. 10, Kali 100. 0,1. Nah, 0,1 Bu. Kalilah 100. 10%, Pak. 10. Wah, ya Allah. Oh Tuhan. 10, Pak, 10. Nah, 10 ya. Ini 10. 6 berapa Bu? 10 kali 100. 6. Nah, kalau 6 berapa? 20 ya. Nggak perlu dicari sebenarnya. Ah, coba 5. 5 harus cari, Bu. 5 per 30 kali 100. Berapa tuh? 10. 16,6%. 16,6%. Ah, tuh Bu. Salah. Ah, ya 16 ya. 16 Pak. sama 16 sama 6%. Nah, 3 berarti 10 lagi. 8 lagi cari, Bu. 8 per 30 kali 100. 8 kali 26,6, Pak. Nah, 26,6. 6,6. Oke, 2 lagi, Bu. 2 dibagi 10 kali 100%. 26,6. 2 dibagi 20, Pak. 20 loh, Bu. Bu, Pak. Ah, lah. 2,2, Pak. Oh, Tuhan. Berapa, Bu? 2,2, Pak. Pak, 2 terakhir. 6, Pak. 6,6, Pak. 6,6, Pak. 6, 6,6. Pak. 6,6. 6,6. 6,6. Pak. Coba Ibu jumlahkan semua, Bu. Harusnya ini 100, ya. Harusnya ini 100. 10 kali 2 tambah 99,8, Pak. Nah, ya benar. Ya. 99,8 itu biasanya Ibu 100 nah. Iya, Pak. Berarti benar Ibu ya. Jadi kita udah dapat 2 nih Bu. Frekuensi kita sudah tahu bahwasannya rentang frekuensi kita berada di frekuensi terbanyak itu antara 43 sampai dengan 48 dengan nilai frekuensi relatifnya adalah 26,6% ya, 26,6% ya. Begitu Ibu. Oke. Paham ya Bu ya? ya, Pak. Oke. Kita pelan-pelan aja Bu. Sampai malam pun nggak apa-apa kita Bu ya.
Kalau harus pulang malam, kita pulang malam. Gitu. Sudah dicatat, Ibu? Ya, Pak. Sudah. Sekarang kita lanjut. Yang ketiga, kita menentukan frekuensi kumulatif. Identitas Ya. perempuan, nah. Nomor identitas kecil. Ya, perempuan Mbak Anu, bukan pahit. Ibu bahas yang lain dulu, Pak. Oke, ya. Ya, Ibu, yang ketiga kita bahas frekuensi kumulatif ya. Frekuensi kumulatif itu simbolnya F besar ya. Frekuensi kumulatif itu ada dua, mungkin Ibu catat dulu. Frekuensi kumulatif itu ada dua macam ya. F1 itu adalah frekuensi kumulatif untuk masing-masing frekuensi ya. Jadi F1 catat Ibu. F besar 1 itu sama dengan frekuensi kumulatif untuk masing-masing frekuensi. Ya. F2 besar, F besarnya 2 sama dengan frekuensi kumulatif untuk frekuensi relatif, ya. Untuk apa, Pak? Apa, Pak? Untuk frekuensi relatif. Yang kedua ya, F besar 2. Jadi F kita ini ada 2 ya, untuk di kumulatif ini ada 2. Ada frekuensi kumulatif untuk masing-masing frekuensi dan ada frekuensi kumulatif untuk masing-masing frekuensi relatif. Ya. Kita coba ya Bu ya. Frekuensi kumulatif untuk masing-masing frekuensi artinya suara saya terdengar lagi ya Bu ya. Frekuensi kumulatif untuk masing-masing frekuensi kita mulai dari nilai frekuensi yang ada. Ya, Nggak nilai jelas frekuensi. suaranya, Pak. Pecah suaranya, Pak. Nggak, kayaknya ada suara apa Bu yang muncul dari mana itu? Saya nggak tahu. Sekarang jelas Bu suara saya? Pak. Suara saya jelas? Kok nggak bisa kerja dengan? Ya, saya coba mute semua ya, biar suara saya jelas. Sekarang suara saya jelas, Ibu? Oke, ya, saya anggap jelas ya, karena suara Ibu nggak ada. Ya. Oke, jadi frekuensi F1 itu adalah frekuensi dari masing-masing frekuensi kumulatif dari frekuensi. Perhatikan Ibu, F1 itu saya mulai dari 3. Karena nilai frekuensi itu dimulai dari 3. Ya, saya pindahkan ke sini 3. Kemudian saya jumlahkan, Bu. 3, saya tambahkan 3. Berapa di sini, Bu? 6, Pak. 6 ya. 3 ditambah 3 itu 6. Hmm. 6 ya. 6 ditambah 6. 6 ditambah 12, 6. Pak. 12. 12 tambah 5. 17. 17 tambah Pak. 3. 20. 20 tambah 8. 28. 28. Tambah 2. 30. Nah, itu dia, Bu. Itu namanya frekuensi kumulatif dari frekuensi. Ya. Sedangkan untuk frekuensi kumulatif dari frekuensi relatif dimulai dari angka frekuensi relatif itu. Kebetulan di sini Bu, coba perhatikan. Frekuensi relatif kita itu memiliki nilai 10 ya. Angka pertamanya itu 10. Berarti di sini kita mulai dengan 10 Ibu. 10. Ya, 10 ya. 10 ya. Kemudian saya tambahkan 10 berarti 20. 20 saya tambahkan 20, 40. 40. 40 saya tambahkan 16,6. Berapa Ibu? 56. 56,6. 56,6 saya tambahkan 10, 66,6. 66,6. Saya tambahkan 26,6. Berapa Ibu? 66,6 saya tambahkan 26,6. 3,2. Ah, 3,2 Pak. Itu. Wah. Ya. 93,2, Pak. Berapa Bu? 93. 93,2. 93,2. 93,2 saya tambahkan 6,6 berarti 9. 99,8 ya, 100%. Bu beli salah 100 Ibu. Iya. Oke ya, begitu. Nah, itu dia kita sudah menyelesaikan frekuensi kumulatif dengan 2 cara, ya.
Lai, paham Bu Erlina? Lai, Pak. Alhamdulillah. Bu Yen, paham Bu Yen kan? Nah, Sampai mantap ya. Itu kita sudah sampai ke frekuensi kumulatif ya. Yang ke selanjutnya kita mulai mencari nilai min ya. Kita mulai mencari nilai min. Min itu Bapak Ibu ya, untuk nilai min kita akan pergunakan rumus nanti X itu sama dengan sigma Fi kali Xi per sigma F ya. Nah, ini akan kita gunakan. Ini dinamakan ya min ya, min. X sama dengan sigma I kali Ya. Ini Fi itu Bu frekuensi masing-masing interval. Xi itu nilai tengah. Ya. Sigma F itu adalah ya jumlah dari frekuensi. Berarti 30 nanti. Xi itu nilai tengah kita dapatkan dari, perhatikan Ibu. Xi itu ini namanya batas atas bawah Ibu. Ya, ini namanya batas bawah. Xi itu batas atas ditambah batas bawah bagi 2. Ya. Nah, itu dia. Nanti akan kita cobakan. Ya, kita akan cobakan nanti. Oke, Bu, kita pindah ke slide berikutnya. Ya, mohon bantu saya kembali, Bapak Ibu. Bapaknya nggak ada ya. Umurnya. Umur berapa, Bu? Pertama, Bu R? 13 sampai 18, 18. 19 sampai 24, Ya, 25 sampai 30, ya, 31 sampai 36, ya, 37 sampai 42, ya. 43 sampai 48, 49 sampai 54, Pak. Oke, sip. Di atas meja, di atas meja. Ya, F-nya, Bu, 3. Berapa tadi? 3 ya? Ini tiga berapa? Ya. 3, Ini? 3, 6, 5, 3, 8, Hmm? 2. Oke. Ya, kita mulai mencari menggunakan min. Kita cari Xi ya. Coba Bapak Ibu bantu saya. 18 tambah 13 bagi 2. Berapa itu, Bu? 18 tambah 13 sama dengan kan bagi 2. 31 bagi 2, 16,5. Nah, tuh. 16,5 ya. 15,5, Pak. 5 Pak. 15. Nah, 11,5, Pak. oke, lanjut. 24 tambah 19 bagi 2. 21,5, Pak. 21,5. Lanjut. 30 tambah 25 bagi 2. Pak, 2,5, Pak. 27,5, Pak. 27,5. 36 tambah 31 bagi 2. 33,5, Pak. 33,5. 42 tambah 37 bagi 2. 39,5, Pak. 39,5. 48 tambah 43 bagi 2. 45,5. 45,5, Pak. 54 tambah 49 bagi 2. 51,2. 51,5. Kita lanjutkan Ibu, pekerjaan kita belum 5, selesai. Pak. Oh iya, 5 ya. 5 ya, oke. Fi kali Xi. Ya, Bu ya, kita kalikan F-nya itu dengan nilai Xi. Ya, berarti 3 kali 15,5. Berapa itu, Bu? 3 kali 15,5. 6,5. 6,5. 21,5 kali 3. 64,5. 4,5. 27,5 kali 6. 16,5, Pak. 16,5. 165, Pak. 165, Pak. 165, Pak. Berapa? 165, Pak. 165, ya Allah. 33,5 kali 5.
167,5 Pak. 167,5. 39,5 kali 3. 118,5. 118,5. 45,5 kali 8. 364 Pak. Berapa, Bu? 300. 300. Ini benar nih, Bu? Benar ya? 364 Pak. Nah, 364. Ya, Pak. 51,5 kali 2. 103, Pak. 103. 103. Ini benar, Bu. 3 kali 395 ini 118,5 ya? Iya ya? Benar ya? Coba jumlahkan, Bu. 3,5 kali 3. 118,5. 100. Betul. Coba Ibu jumlahkan semua, Bu. Jumlahkan semua. 39,5 kali 3 sama dengan 118,5. 167,5. Ya. Tambah Coba dijumlahkan, Bu. 5 tambah 3, 6, 4 tambah 103. 1029 Pak. 1029, Pak. 1029. 29 Pak. Iya, Pak. Oke. Berarti kita sudah bisa mencari nilai X-nya, Ibu. Sigma FI kali XI per sigma F. Berarti 1029 dibagi dengan 30. Berapa itu, Bu? 34,5, Pak. 34,3 Pak. 34,3, Pak. 34,3. 34,3. Oke. Artinya apa, Ibu? Nilai rata-rata umur responden kita berada di 34,3 tahun. Berarti 34 tahun 3 bulan. Ibu ya? Paham, Ibu? Paham, Pak. 34,3 itu berada di rentang mana, Ibu? 34,3 itu di 31 sampai 36 Pak. Sama Mantap. 31 sampai Nah, 36. itu CG namanya itu, Bu. Kecil orang lupa basuang CG. Ya, paham ya? Kita sudah selesaikan min. Tapi itu kalau udah lupa. Rentang umur 4. Bu Devi, alun pulang lah, Ibu Dev. Alun pulang, Bu Devi lah. Bu Devi Marieni. Alun, Pak. Alun pulang, Ibu lah, ya Allah. Bu. Pak. Kami akreditasi, Pak. Oh, deh mandek. Pulang ya Pak. Belum lu jatah pulang ya Pak. Pak. Sama kita Pak. Allahu Akbar, ya Allah. Sama saya juga masih di kantor nih, Bu. Tapi ngajar Ibu. Ini masih pakai baju dinas nih Pak. Ya, kan sama saya juga nih, Bu. Saya dari HKN tadi malam. Kita hari pahlawannya udah bisa samakan dengan HKN tadi. Oke, kita paham ya, Bu ya? Sampai Paham, Pak. nilai min paham ya. Berarti kita tinggal mencari nilai median ya, yang median, ya, median. Median itu nilai tengah sebenarnya, tapi nilai tengah data ya, nilai tengah data. Nilai median ini punya rumus ME sama dengan B ditambah P dikali setengah N dikurang F besar dibagi dengan F kecil. Ya, ini rumusnya, Bu. Catat dulu barangkali rumusnya, nanti akan saya sampaikan ME itu apa, B itu apa, dan seterusnya. Enggak, Bang. Enggak, Bang. Ya, Bu, ME sama dengan median ya. ME sama dengan median. Ya.
ME sama dengan median ya. B, nah ini catat Bu. B sama dengan batas bawah kelas median. B sama dengan batas bawah kelas median. Bu Ida. Bu Ida, ada makanan Bu Hera tuh. Buangan satu Hera. Kok mau busuk? Yo, itu. Nasi Wida. Ya, ya. Ya. B sama dengan batas bawah kelas median di mana median akan terletak. Ya, di mana median akan terletak. Titik. Biasanya ada pada frekuensi terbanyak. Ya, biasanya ada pada frekuensi terbanyak. Ya. Setengah N sama dengan setengah dari jumlah data. Ya, setengah N sama dengan setengah dari jumlah data. F besar. F besar, ya belum ya. Setengah N sama dengan setengah dari jumlah data. Ya. F besar. Frekuensi kumulatif kelas median yang terletak lebih kecil dari kelas median. Nah, ini catatannya Ibu ya. Yang lebih kecil dari kelas median. Sebentar Ibu ya, saya minta tolong teman-teman jangan terlalu keras suaranya Ibu. Ya. Di F besar adalah frekuensi kumulatif kelas median yang lebih kecil dari kelas median, ya. Kemudian F kecil itu adalah frekuensi kelas median, ya. F kecil adalah frekuensi kelas median. Ya. Oke, kita tinggal mengaplikasikan rumus ini ya, Bu ya. Oke, kita mulai. Kita kembali ke umur. Umur kembali kita bikin 13 sampai 11. 11, Pak. berapa Bu? 13 sampai 18, Pak. 18, 19 sampai 20, 24, oh ya Allah. Jangan salah-salah Bu. 25 sampai 30. 30, 31 sampai 36. 36, 37 sampai 42. 43 sampai 48. 48, 49 sampai 50. 54. 50? 54, Pak. 54. 54. Oke, sip. Ya, di sini kita tambahkan nilai frekuensi ya. Frekuensinya 3 ya, 3, ya. 6, 5, 3, 5 dulu, Pak. Baru 3. 5, 3, 8, 2. oke. Ya. Oke, coba perhatikan Ibu. Rumusnya tadi adalah ME sama dengan B ditambah P kali setengah N dikurang F besar per F kecil. Ya, B yang perlu kita cari pertama. B itu adalah batas bawah kelas median, di mana median akan terletak dan biasanya berada pada frekuensi terbesar. Frekuensi terbesar kita berada pada 43 sampai 43 48. sampai dengan 48 ya, 43 sampai dengan 48. Bu, perhatikan ini. Ini dinamakan batas atas, Ibu. Ini dinamakan batas bawah. Berarti berapa B kita? 43. 43 ya. B itu sama dengan 43. Paham ya, Ibu ya? Iya, Pak. Oke. Yang kedua, panjang kelas. Panjang kelas kita berapa tadi, Bu? 6, Pak. 6 ya. 6. Kemudian setengah N kita berarti setengah kali 30 sama dengan 15 ya, 15.
F besar kita lagi, Bu. F besar kita apa katanya? Frekuensi kumulatif kelas median yang lebih kecil dari frekuensi kelas median. Berarti kita perlu mencari di sini nilai F besar ya. F besar dari frekuensi berarti di sini 3, ini 6, ini 12, ini 17, ini 20, 28 dan 30 ya. Frekuensi kelas median kita ini, Bu, yang lebih kecilnya itu 3. Maka nilai frekuensi kumulatifnya adalah 20. Perhatikan, Ibu. Ya, ini hati-hati nih. Frekuensi kumulatif itu adalah besar itu adalah frekuensi kumulatif kelas median yang lebih kecil dari frekuensi kelas median. Frekuensi kelas median kita 8. 8. Yang lebih kecil itu 3, ya. Ya. 3 di atasnya. Berarti nilainya itu adalah 20, ya. Berarti F besar kita 20, ya. F besar kita sama dengan 20, ya. F kecil kita berapa, Ibu? F kecil kita ini ada Mati lampu. 8. berapa, Ibu? F kecil kita 8, ya. F kecil kita sama dengan 8, ya. F kecil kita sama dengan 8. Oke? Paham ya? Paham, Pak. Tinggal kita memasukkan ya di sini ME itu sama dengan B ditambah P dikali setengah N dikurang F besar dibagi F kecil ya. Berarti sama dengan B-nya berapa, Ibu? 43 3. tambah P-nya 6 ya dikali dengan 15 dikurang F besar kita 20 ya dibagi dengan berapa? F kecil kita 8. 8 ya. Ya, berarti sama dengan 43 tambah 6. Perhatikan, Ibu, ini minus nih. 15 dikurang 20 berarti Min 5, Pak. minus 5 dibagi 8. Coba minus 5 bagi 8. Cari dulu. 3 tambah 6. Berapa itu? Minus 5 dibagi 8. Min 0,625, Pak. 0,62 ya. Kali 6. Min 3,75, Pak. Min 3,75. Sekarang plus dikali minus jadinya minus, Bu. Makanya saya langsung bikin minus di sini. Ya. Ya, Pak. Ya. Berarti Ya, Pak. 43 dikurang 3,75 berapa? 39,25, Pak. Berapa, Bu? 39,25. 39,25. Jadi median kita adalah 39,25. 39,25 berada di sini, ya. Iya, Pak. Berarti median kita berada di sini, ya. Mohon dipahami ya, Bu ya, mohon dipahami. Ibu, ini kelas sumber berapa nih, Bu? Ibu kelas apa, Bu? Tanah datar, Pak. Kelas tanah datar. Namanya kelas tanah datar atau ada Iya, nama Pak. kelasnya nggak? Nah. Kelas datar aja, Pak. Oh, kelas tanah datar. Mudah-mudahan paham ya, Bu ya. Kalau nggak paham, awas gitu. Pak. Harus paham nih. Ya. Ya, Bu Yen. Pak, Ya. ini kan 43 ditambah 6 nih, Pak. Ya. Tapi di sini kenapa 43 kurang 3,75, Pak? Bukan 49, Pak. Mantap pertanyaan Bu Yeni. Coba perhatikan ini, Bu. Ini 15 dikurang 20, hasilnya itu minus 5. Ya, Bu. Minus 5 dibagi 8, hasilnya itu adalah minus 0,62. Minus 0,62 dikali 6, kata temannya minus 3,75. Minus dikali plus, minus, Bu. Berarti 43 dikurang 3,75, hasilnya 39,25. Gitu, Bu. Allah, Bu Mariza ini anaknya lagu balonku, guys ya. Ya Allah.
Oke, median selesai. Ya, mudah-mudahan paham. Ya, yang terakhir kita bahas tentang modus ya, modus. Modus itu adalah nilai yang paling sering muncul ya, nilai yang paling sering muncul. Secara statistik, rumus modus itu adalah B tambah P dikali B1 per B1 tambah B2. Ya, nah, itu rumusnya, Bapak Ibu. Silakan disalin dulu, nanti akan saya terangkan. Ya, MO itu modus, ya. MO itu modus. MO itu sama dengan modus. B itu sama dengan Batas bawah. batas bawah, ganti sekarang Bu, kelas modus. Nah, ya. Batas bawah kelas modus, di mana modus akan terletak. Dan biasanya berada pada frekuensi terbanyak. Jadi dia sama, masing-masing berada pada frekuensi terbanyak. P sama dengan panjang kelas interval, ya, panjang kelas. B1 sama dengan, nah ini yang harus dicatat, B1. Ibu ada makanan di depan, Bu? Ambolah barangkali makan, Bu. Ibu diam-diam kan, Mbak? Ada makan kami deh, Pak. Andai, lapar. Justru karajo sih ibunya ya. Kami lagi di puskesmas nih, Pak. Masih lembur. Saya kepala puskesmas ibu tu nak ada dia snack gitu. Ya Allah, karajo sih semuanya. Kok kalau makan-makan nggak tentu pelajaran, Pak. Yo, Nah, kok ada gitu dong. ya, Pak. Nah, ada gitu dong, Bu. Pelajaran Bu, makan-makan. Aduh, salah gitu. Mungkin saya satu-satunya ya Bu ya, yang dosen yang ngajarnya kayak gini ya. Ya Bu ya. Sambil bercanda, sambil makan gitu ya. Iya, Pak. Karena saya tuh di Serius tapi Australia. santai, Pak. Di Australia itu saya kuliahnya kayak gini, Bu. Saya kebetulan di QUT di Brisbane, Australia. Dosen-dosen itu, Bu, di depan kita itu ada makanan. Jadi kalau ada sesuatu pusing kan, minum gitu ya. Ada sesuatu makan di depan tuh ada, Bu. Nah, makanya saya coba juga praktekkan. Jadi saya ngajar, saya makan. Ya. Tapi saya lihat Ibu nggak tergoda itu. Ibu dari tadi belajar aja. Konsentrasi, Pak. Yang mau dimakan, Pak. Saya mancing-mancing Ibu tapi nggak tergoda kayaknya. Terus sengaja minum, sengaja makan. Tapi Ibu dari tadi lihat aja. Jadi B, Ibu, B adalah batas bawah kelas modus, di mana modus akan terletak dan biasanya berada pada frekuensi terbanyak. P adalah panjang kelas modus ya Bu ya. Jadi median tadi ganti modus. B1 adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi yang lebih kecil dari frekuensi kelas modus. Nah, itu ya Bu ya, B1. B2 sama dengan B1 udah Ibu ya. Udah, Pak. B2 frekuensi Ulangi kelas. B1, Pak. Ulangi B1, Pak. Ya, saya kalau disuruh pulang nih sama Ibu suka saya ini. Ulangi Ulangi. lagi Bu. Ulangi. Ulangi, Pak. Jadi B1 itu ya frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi yang lebih kecil dari frekuensi kelas modus. Ya, itu B1. B2 sama dengan frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi yang lebih besar dari frekuensi kelas modus. Itu yang B2. Jangan salah catat, Ibu ya. Jangan salah memahami. Karena kita mulai mempraktekkan, ya Bu ya. Kita kembali ke soal tadi. Umur, ya Bu ya. 13 sampai 18, 18, 19 sampai 24,
20, 24, 25 sampai 30, 30, 31 sampai 36, 36, 37 sampai 42, 2, 43 nak? 42 Pak. 42, 43 sampai 48, 48, 49 49 sampai sampai 54. 54. Oke. Nah, di sini Bu yang terpenting itu adalah nilai frekuensi saja yang kita lihat ya. Karena dia frekuensi kelas modus. Di sini 3, berapa? 6, 6, 6, 6 lagi Bu. 5, Ini 6 5, 3, 6, 5 Pak. ya. 3, 3 ya. Terus 8, 3, 8, 2. 2. Oke. Jadi perhatikan ini Ibu. Kita tadi B-nya berapa Bu? Pasti udah tahu B-nya 43. P-nya sama dengan P-nya berapa Bu? 6 ya. P-nya 6. Kemudian apa lagi Bu? B1. B1. Nah, ini kita coba cek Bu. B1. Nah, B1. Iya, B1 Bang. itu Bu, kita pedomani, coba perhatikan. Frekuensi kelas modusnya di 8. Kita kurangi dengan frekuensi yang lebih kecil, berarti yang lebih kecil di ke atasnya. Ke atas itu lebih kecil, ke bawahnya lebih besar. Ya, berarti untuk B1 sama dengan 8, 8 dikurang 3. Ya, 8 kurang 3 berarti 6. B2 5 sama Pak. dengan 5. Iya, iya. 5 ya. Kemudian B2-nya 8 kurang 2. Ini 6 ya. 6. Oke. Maka modusnya tinggal isi 43 tambah 6 dikali dengan B1-nya 5 dibagi dengan 5 tambah 6 ya. Berarti di sini 43 tambah 6 kali 5 dibagi 11 berapa itu Bu? 0,45 Pak. Berapa? 0,45. 0,45 dikali 6. 2,7 Pak. 43 tambah 2,7. 2,7 ya. Ya Pak. Jadi nilainya adalah 45,7. 45,7. Berada di interval mana Bu? 45,7? 45,7. 3 sampai 48 Pak. 3 sampai 48. Kebetulan memang dia berada di rentang. Itu menandakan modus kita benar. Karena modus itu apa Bu? Nilai yang Nilai yang paling sering muncul. ya. Oke. Sudah paham Ibu-ibu ya. Terakhir ya, kita masuk ke standar deviasi. Ya. Kita tadi masuk jam 4, dikit ya Bu ya. Udah setengah 6 nih Bu. Iya kan Bu? Nah, itu baru pertemuan ketiga itu Bu. Pertemuan keempat kita belum ya. Udah setengah 6 kan sekarang Bu? Iya Pak. Setengah 6 Pak. Iya. Tapi Ibu saya lihat enjoy ini ya. Nggak tertekan kayaknya. Ya Allah. Ibu Erli paling muda ya di grup ini atau Bu Yen? Enggak Pak, masih saya tergolong yang tua nih Pak. Enggak lah, paling muda nih kayaknya. Semangat aja yang muda Pak. Berapa umur Bu Er? 48 Pak. Wah, kecil di bawah saya umurnya tuh. Kalau Bu Yen? 47, Pak. Nah, setua kan saya Pak. 1 tahun. 1 tahun. Iya, meski satu hari aja masih tua Pak. Jangan sakan 1 tahun. Bu, kalau dengan saya Ibu lebih muda Bu. Lebih muda saya dari Bapak. Iya, lebih muda Ibu daripada saya, benar itu. Umur Ibu kan 48 baru kan? Ya. Ibu di bawah saya. Kalau yang lain, ada yang lebih tua dari Ibu R. Ibu Devi Mereni lebih tua dari saya tuh Pak. Mana ibunya? Ibu ini Krisna yang paling tua, Pak. Saya paling tua, Pak. Iya, Pak. Siapa yang paling tua di sini nih? Saya, Ada di atas 52 ada, Bu? Oh, ya Bu Nani, Pak. Hah? Bu Nani Krisna. Siapa tuh? Aduh, ada pula di atas saya ya. Yang mana tuh? Ayo tunjuk tangan yang 54.
Ada, saya kira saya paling tua di sini. Ternyata ada juga yang lebih tua dari saya. Mana ibunya? 54 ya? Iya, Pak. Oke, sip. Kalau Bu Yen kelihatan muda nih. Ya, Bu Pak. Er juga sih sebenarnya masih kelihatan muda nih. Kalau saya kan memang dimudah-mudahkan ini Bu ya, padahal umur udah. Ya. Ini apanya Bu? Ini apa namanya? Barokahnya kalau kita ngajar, ya. Walaupun kita sudah tua, tapi karena kita ngajar, ya, otak kita selalu berpikir, Caranya terus, Pak. bikin awet muda. Apalagi ketemu dengan bidan gitu kan. Mudah terus Bu. Ya, ini kelebihan ngajar bidan kayak gitu. Oke, terakhir ya Ibu, di Univariat kita membahas tentang standar deviasi. Ya, kita membahas standar deviasi. Standar deviasi ini kita singkat dengan SD, ya, standar deviasi. Standar deviasi ini memiliki rumus, agak angker rumusnya, Bu, tapi gampang sebenarnya, apalagi sama Ibu-ibu. Ya, sigma XI dikurang X rata-rata dikuadratkan dibagi dengan N kurang 1. Ya, ini rumus kita Bu yang akan kita kerjakan. Ya, SD sama dengan akar dari sigma XI dikurang X rata-rata dikuadratkan dibagi dengan N kurang 1. Di mana Ibu catat ya, di mana SD itu standar deviasi, XI itu adalah nilai tengah masing-masing interval, X yang ada tanda di atasnya itu adalah min atau nilai rata-rata, ya. Ulangi, Pak. SD sama dengan standar deviasi, XI itu adalah nilai tengah masing-masing interval, X yang ada tanda di atasnya itu adalah min atau nilai rata-rata. Oke Bu, sudah kita coba praktekkan ya rumus ini ya dengan data kita tadi ya. Jadi kita kembali bikin umur 13 sampai dengan 18, 18, 19 sampai 24, 24, 25 sampai 36, sorry, 10, 30 nah Bu. 30, Pak. Nah ya 31 sampai 30, 36. 36 ya. Ya, Pak. Kemudian 37 sampai 40, 42, 43 sampai 48, 48, 49 sampai 50. 54. Yang data yang harus kita ketahui di sini yang sudah kita cari tadi adalah nilai XI ya Bu ya. Tinggal kita inputkan lagi. XI-nya berapa Ibu di sini? XI-nya berapa? 15,5. 16,5. Lanjut. 15, Pak. Hah? 15, Pak. 15,5. 15. 15 ya. 15,5, Pak. 15,5, Pak. Oke, sip. Lanjut. 21, 21,5. Ya. 27, 275. Terus 27,5 itu Bu. Jangan ada 275 ada. 27,5. Ah ya. Terus 3,5, 3,5. tiganya aja jelas Bu. 0,5-nya. 3 berapa? Bu? 33. 33. Oke, lanjut. 39, 39,5. 40.
45,5, Lanjut. 51,5. Oke, kita perlukan di sini Bu, XI dikurang X rata-rata. Ya. Karena rumusnya itu Bu, XI dikurang X rata-rata. Berarti di sini ada jumlah. Ya, di sini jumlahnya berapa? Apa? Coba Bu. X rata-rata kita berapa tadi Bu? Ayo, X rata-rata kita berapa tadi? X rata-rata 34,3, Pak. Berapa Ibu? mana X rata-ratanya tadi, Pak? 34,3. 34,3 ya. Ya, ya. Oke, 34,3. Ya, Oke, X rata-rata kita 34,3. Jadi coba Ibu cari gunakan kalkulator 15,5 dikurang 34,3 berapa itu? Ya, berapa itu Bu? 15,5 dikurang 34,3. Min 18,8, Pak. 18,8. Lanjut 18,8. ya. 21,5 dikurang 34,3. Tanda minusnya jangan lupa Ibu ya. Minus 2,8, Pak. 2,8. 27,5. Kok 2,8 ya Bu? 21,5 dikurang 34,5 salah ini. 8, Pak. Berapa? Minus 12,8. Oh, itu baru benar ya. Ini 12 ya. 12,8. Lanjut. 27,5 dikurang 34,3. Minus 6,8, Pak. 6,8. 33,5 dikurang 34,3. Minus 0,8, Pak. 0,8. 39,5 dikurang 34,3. 5,2, Pak. 5,2. 45,5 dikurang 34,3. 11,2, Pak. 11,2. 51,5 dikurang 34,3. Minus 2,8, Pak. Kok minus loh Bu? 51,5. minus ya? Berapa? 51,5 dikurang 34,3. Dikurang 3. 16,2, Pak. Berapa Bu? 17,2, Pak. 17,2 ya. Jangan minus-minus Bu, salah nanti. Iya, Pak. Oke. Kita lanjut ya, Bu Mai. Kita lanjut dengan mencari XI dikurang X rata-rata dikuadratkan ya. Kita kuadratkan ini. Ya. Oke. 18,8 dikuadratkan Bu. Saintifik tadi bisa Bu, X kuadrat. Atau kalau tidak tak bisa Ibu, ketik aja 18,8 dikali 18,8. Berapa itu? Ya. 18,8, Pak. Ya, ya. Ini sudah ada yang angkat bendera putih ya Bu ya? Oh enggak ada. Ada yang cat saya ini apa nih? Oh enggak ada ya? 353,4, Pak. Oke, berapa Ibu? 353, 44. oke, sorry. 353,44, Pak. 4. Lanjut, 12,8 kali 12,8. 12,8 kali 12,8. 163,84, Pak. 163,84. 6,8 kali 6,8. 46,24, Pak. 46,24. 0,8 kali 0,8. 0,64, Pak. 0,64. 5,2 kali 5,2. 27,04, Pak. 27,04. 11,2 kali 11,2. 125,44, Pak. 125,44. 17,2 kali 17,2. 295,84. 295,84. Ya, coba jumlahkan, Bu. Berapa itu? Kelima.
Menyiksa banget ya, Bu. Iya, ini yang nama statistiknya, Pak. Keluar aja Pak Ibu. Lukman, tengah. Enam koma Nol koma empat tambah koma enam 5,4 tambah 295,84. Bu, kalau Ibu salah menyumlah, salah hasil kita, Bu. Jadi hati-hati nyumlahnya, Ibu ya. Berapa nih? 1000 1012,48 ya, Pak? 12,48. Saya nggak tahu nih, Bu. Saya nggak pernah megang kalkulator. Yang megang kalkulator Ibu. 1012,48. Ah, ya. Ya, ini benar ini ya, karena sudah banyak yang sama ya. Berarti SD-nya sama dengan akar dari 1012,48 dibagi dengan N kurang 1, berarti 29, Bu. Saya langsung aja 29 ya, 30 kurang 1 itu 29. 31,8. 31,81 akar berapa? 31,81 ya. 81 akarnya, Pak. Nah, akarnya berapa, Bu? Cari, Bu. Per Dia 29. 1,09 Pak hasilnya. 1,09. Saya nggak Salah tahu, Bu. Pak, salah Pak. Endeh mandeh, ya Allah. 1,097, Pak. Ada, udah benar tuh. Iya. Oh, benar Pak. Ya, Pak. Ya, Ibu ini alun bangga-bangga lah tapi salah. Tapi ya aneh ya, 31,81 akarnya kok 1. Salah ini. 5,6 nak Pak? 5,6. Pak. Kalau 5,6 masuk akal. Kalau 1 aneh dia. Mau dari mana pun datangnya itu ya. Kemana? Nah, berarti berapa, Bu? 5,6. 5,64 Pak. 5,64 ya. Ya, kita hapus. 5,64 ya. 5,64 ya. Oke, Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan apa yang Ibu cari ini benar ya. Berarti kita sudah mendapatkan nilai SD. Sekarang bagaimana kita mengambil kesimpulan untuk penelitian yang bersifat univariat ya. Jadi sebenarnya di anak univariat itu kita sudah bisa mengambil kesimpulan nilai yang kita dapatkan itu adalah X plus minus standar deviasi. Ya, Bu. X kita berapa tadi? 34,3. Plus minus kita 5, berapa tadi, Bu? 5, standar deviasi kita 64 Pak. 64 Pak. 5,64. Berarti kita bisa menyatakan bahwasanya umur responden ya, 1 itu adalah 34,3 tambah dengan 5,64. 2 sama dengan 34,3 kurang dengan 5,64. Coba Bu jumlahkan, Bu. 34,3 39,94 satu Pak. berapa? 39,94. 94. Yang kedua? 5,64. 28, Berapa, Bu? 28,7 ya? 86. Ya. 28,66, Pak. 28,66 biar sama ya, biar dua angka sama-sama di angka belakang koma ya. Berarti ini artinya apa, Bu? Umur responden. Nah, ini keterangannya, Bu. Ini yang penting. Ketika Ibu melakukan penelitian yang bersifat gambaran ya, maka umur responden dalam penelitian ini berada di antara 28,66 tahun sampai dengan 39,44 tahun. Itu 94 atau 44 tadi, Bu? 39,94. 94 Pak. Ya. Berarti umur responden berada di dalam rentang 28,66 tahun sampai dengan 39,94 tahun. Paham, Ibu? Ya Pak. Ya. Kayaknya, Bu, kalau kita lanjutkan ke bivariat, takutnya Nggak pulang nanti, Pak. Malam lagi Pak, malam di tempat dinas lagi kita Pak. Ini, Pak. Oke, Ibu, nanti kita ketemu ya. Kita akan lanjutkan ya. Tapi pertemuan kita udah usai. Nanti pasti kita akan banyak bisa bertemu ketika Ibu ke kampus atau nanti kita tentukan hari, kita rencanakan untuk membahas bagaimana kalau kita melakukan analisa bivariat ya, Bapak Ibu, Ibu-ibu ya. Mudah-mudahan Ibu bisa memahami ya, terutama
kesimpulan yang kita ambil dari analisis yang kita lakukan itu yang terpenting, Ibu-Ibu. Tadi ketika kita membikinkan frekuensi, kita sudah memprediksi di mana frekuensi terbanyak. Karena kita mengetahui nilai frekuensi terbanyak itu ada memang pada frekuensi kelas interval masing-masing. Ya. Kemudian di frekuensi relatif kita juga sudah bisa langsung mengetahui bahwasanya nilai frekuensi relatif itu biasanya juga berada pada frekuensi terbanyak tadi, ya, nilai tertingginya. Kemudian di frekuensi kumulatif kita sudah membahas tadi ada dua cara kita mengetahui frekuensi kumulatif itu baik pada frekuensi kelasnya sendiri maupun pada nilai persentasenya sendiri, ya. Frekuensi relatif kita sudah lakukan, kemudian kita juga sudah mencari nilai min, nilai median, nilai modus, dan akhirnya kita sudah menyelesaikan bagaimana standar deviasi sehingga kita bisa menyimpulkan secara sementara hasil yang kita dapatkan di dalam analisa ini varian. Mudah-mudahan itu kesimpulannya akhir dari pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bisa Ibu pahami dan tentunya Ibu praktekkan nanti ketika Ibu melakukan penelitian sesungguhnya. Siap ya Ibu ya untuk melakukannya? Insya Allah, Pak. Ya, jika demikian Ibu-Ibu kita akhiri pertemuan kita, silakan. Ini bagi apanya yang di puskesmasnya yang minta pulang aja lagi Ibu. Ini udah Ya lewat. Pak, udah dari pagi tadi nih Pak. Yuk kita pulang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Videonya ya Pak. Ya, siap. Oh ya, saya belum ambil absen Ibu. Coba Ibu kontak kameranya. Ada yang lagi menggalas sebelah, saya lihat tadi tuh. Ada yang menggalasnya, dihidupkan kameranya. Ada, ayo Bu Desi masih di apa ya Bu Desi ya? Masih diisolasi kayaknya. Sedang dinas sore Pak. Oke, aktifkan kameranya, saya mau lihat. Yang manggaleh juga harus aktif ya. Nih Bu Satnita ini lagi manggaleh kayaknya ya. Aduh ya. Nah, memang Ibu ini ada-ada saja ya. Kuliah sambil manggalas gitu ya. Bu, saya tutup ya Bu ya. Assalamualaikum. Kita ketemu di kampus ya Bu ya. Assalamualaikum.